Oke, terus selanjutnya gimana sih rasanya saya tuh kuliah sambil kerja? Gue boleh makan dulu gak? Enak banget nih. Sambilan santai gitu. Jadi kalau pertanyaannya itu vibes kerja sambil kerja gimana? Gimana ya gue ngejelasinnya? Sekarang gue tanya balik dulu. Kalau ditanya kuliah untuk kerja, apa kerja untuk kuliah? Menurut lo? Secara general kuliah untuk kerja. Secara general kuliah untuk kerja. Ya. Tapi pada dasarnya untuk bisa kuliah itu juga. Betul. Berarti sebenarnya dua-duanya saling membutuhkan dari. Yes. Apalagi kalau kita udah kerja untuk bisa naik karir itu butuh gelar. Ya. Jadi kita butuh kuliah lagi. Nah, tapi sih gue bakal menjawab kayak sebenarnya kuliah dulu atau kerja dulu itu sama aja. Karena keduanya itu sama-sama mengajarkan kita untuk belajar. Nah, bedanya di sini kalau kuliah sambil kerja kita tuh punya tanggung jawab yang beda. Tanggung jawabnya lebih lah. Tanggung jawab terhadap kerjaan iya, tanggung jawab terhadap kuliah iya. Jadi apalagi kalau kuliah kelas hari itu bayarnya bukan per semester, per bulan. Jadi gimana caranya kita bisa melengkapi kewajiban kita untuk bayar kuliah per bulan. Gitu. Di satu sisi kita juga melengkapi gimana caranya tugas-tugas yang diberikan oleh kampus ini kita bisa selesaikan juga. Soalnya gue bukan tipikal orang yang mau dapat nilai kuliah tuh kayak seadanya aja gitu, gak mau. Gue tetap pengen dapat nilai yang bagus. Walaupun di kampus gue itu nggak memberikan ruang untuk kumlot. Karena konotasinya lepas karyawan. Nah, cuma kalau untuk reguler kayaknya masih ada. Nah, gue pengen nilai gue bagus itu seenggaknya ketika gue lulus kuliah, buat nilai IPK gue itu bisa gue bawa itu sebagai modal gue untuk bisa ketika ada lawyer ternama itu open recruitment, walaupun kampus gue bukan kampus negeri PTN yang bagus itu, tapi menurut gue ketika nanti akan dilakukan interview atau test case pertama, gue harap itu bisa menunjang. Selain dari pembawaan dari diri gue sendiri nanti, gue rasa nilai IPK itu juga menunjang sih. Gitu. Sampai sekarang mungkin menurut gue masih berlaku. Selama lo kuliah sambil kerja, pernah merasa capek gak? Karena gue sendiri yang ingin ya, alhamdulillah sih selama ini belum pernah capek. Paling rada kiki aja sih sama dosen-dosen yang nggak bisa membedakan mana mahasiswa kelas reguler sama kelas Jadi sebenarnya gue lebih respect sama dosen itu yang ketika mengajarkan teori, tapi dia juga mengajarkan ilmu-ilmu abstrak. Karena sepanjang ini selama ini ya, dosen itu menjelaskan teori, tapi dia nggak tahu. Tapi dosen itu, maksudnya mahasiswa tuh nggak tahu kalau misalkan dosen tuh sebenarnya juga harus memberikan gimana sih caranya memonetisasi dari teori-teori yang udah ada. Implementasinya seperti apa biar kita bisa dapat duit. Kan endingnya adalah duit. Lo mau komunikasi, lo mau hukum, lo mau politik segala macam, endingnya duit. Karena kalau lo punya teori, tapi lo nggak tahu nih cara mengolahnya, ketika implementasi biar bisa jadi duit gimana. Nah, jangan sampai kita baru mau tahu cari itu setelah kita lulus. Jangan sampai. Bener nggak? Lebih baik kita cari tahu itu karena kesadaran diri kita sendiri. Pokoknya paling parah itu kita baru mau cari tahu kalau berdasarkan keadaan, itu menurut gue paling parah banget. Jadi harus berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, terus juga berarti jurusan lo apa dulu ya? Hukum. Ambil hukum. Nah, rencana kedepannya setelah lulus mau Kalau untuk rencana ke depan, yang pastinya setelah lulus S1 gue akan langsung ambil S2. Gue sih pengennya di PTN ya. Tapi yang di sekitar Jakarta, PTN-nya untuk S2 UI. S2 UI kali ya, yang terdekat di sini, ada di rumah gue. Mudah-mudahan gue bisa masuk ya, gue bisa ambil di situ. Nah, kalau untuk karir yang pasti setelah S1, sebelum peraturan barunya berlaku, gue pengen banget PKPA langsung. Takutnya kalau misalkan kalau peraturan baru mengenai PKP itu harus sekolah lagi ya, atau minimal S2. Dengan apa sih kita sekolah lagi? Aku berharap sih setelah gue lulus S1 peraturan belum berubah, jadi gue bisa langsung PKPA.
Iya. Dan pastinya gue sekarang masih bimbang apakah gue akan berkantor di kantor orang atau gue akan membuka kantor sendiri. Tapi gue rasa terlalu jumawa kalau misalkan buka kantor, langsung buka kantor sendiri. Mungkin gue akan belajar tentang kasus itu di kantor orang dulu gitu. Jadi gue bisa tahu banyak lain, gue bisa tahu banyak networking lagi mungkin. Dan cara mengatasi kasus itu biasanya kan antara bendera lalu itu kan berbeda. Yeah. Jadi ketika gue bisa belajar sama orang lain dulu dengan pimpinannya, bahkan mungkin itu bisa jadi bekal gue untuk suatu saat nanti gue buka kantor sendiri. Nah, selain lawyer sebenarnya gue pengen banget tuh jadi pengusaha, entrepreneur. Karena menurut gue itu lawyer itu kalau misalkan lagi no case, menurut gue penghasilan penggantinya adalah entrepreneur. Makanya sebenarnya gue pengen banget jadi lawyer plus entrepreneur. Jadi menurut gue jadi lawyer itu bisa menjadi pengamat ketika gue menjadi entrepreneur. Dan ketika gue menjadi entrepreneur, gue sudah tahu apa yang menjadi persyaratan, apa yang menjadi perjanjian kerja dan sebagainya. Karena itu benar-benar butuh banget yang namanya kejelian. Dalam agreement, MOU segala macam itu butuh banget. Obligasi dan yang lainnya. Iya, betul. Tapi apa yang mendasari lo gitu kan, lo menjadi seorang pengusaha juga, dan apa sih yang mendorong lo gitu? Lo masih muda tapi lo tuh udah kayak orang yang umurnya udah matang lah. Apa sih mendasari lo untuk melakukan itu semua? Yang benar. Mungkin lo karena ngeliat gue pakai bewok aja kan atau pakai kumis gitu. Enggak, jarang aja anak muda yang kayak gini, kayak udah nyaman di kantor bokapnya, cuma langsung menjadi driver Gojek. Istilahnya tuh memulai usaha dari bawah. Apa yang mendasari lo itu? Apakah ada visi-misi tertentu? Gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak akan bicara menyebutkan namanya ataupun objeknya. Yang lagi terjadi sekarang nih, ada kan seorang anak yang dikasih privilege sebagai pimpinan dalam sebuah lembaga atau apapun itu. Yes, banyak. Nah, tiba-tiba ada serangan nih. Nah, kalau misalkan dari reaksi yang diberikan menurut pribadi gue ya, itu bukanlah menggambarkan seorang pemimpin. Jadi menurut gue itu kalau misalnya kita bisa bangun empire dari bawah, ya, kita tahu gimana cara orang mau nyerang, gimana cara orang mau nge-kick kita atau orang mau ngejahatin kita, kita tahu. Kalau misalkan kita cuma terima itu berdasarkan privilege aja ya, nanti disentil sama orang jangan jatuh lagi, bahaya kan. Jadi menurut gue harus banget sih dari bawah, kayak gitu. Oke, keren banget Jok untuk experience kehidupan lo. Itu sangat menginspirasi sih untuk para kita yang masih muda. Sama semua kita masih belajar semua. Ya, masih belajar learning by process, dan thank you untuk bisa hadir di MPG Entertainment. Siap, gue terima kasih banget nih. Gue merasa terhormat bisa diundang sama MPG Entertainment. Sukses selalu untuk kedepannya. Siap, amin. Ya, terima kasih Dok. Sampai jumpa di Siap.